calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Pada hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi bersama satu rekan saya di SD Negeri 36 Talang Ubi, yaitu Ibu Rika Ria yang sekarang mengajar di kelas 4. Baiklah Ibu Rika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Rika? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu Dia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu. Jadi Ibu Rika, hari ini kita mau melakukan percakapan pra-observasi ya Bu, sekitar 10-15 menitan. Kita hari ini kan mau melakukan percakapan pra-observasinya sebagai persiapan awal untuk Ibu sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas, supaya nanti Ibu lebih siap lagi. Sebenarnya apa sih tujuan supervisi itu? Tujuannya ini Bu, untuk kita mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Ada beberapa pertanyaan Bu yang mau saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, saya mau tahu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Jadi berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, saya punya 3 tujuan pembelajaran yang akan menjadi capaian untuk anak-anak. Yang pertama, nanti setelah peserta didik menonton video, peserta didik akan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan yang benar-benar. Kedua, setelah peserta didik menonton video, peserta didik akan mampu menganalisa kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Yang kedua, melalui diskusi dan presentasi, peserta didik akan mampu menganalisis jenis kebutuhan menurut kepentingannya. Oke, jadi berdasarkan rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat, ada 3 tujuan pembelajaran yang nantinya akan Ibu capai ya, atau Ibu capai dalam pembelajaran tersebut. Kalau saya boleh tahu nih, materinya tentang apa Bu? Materinya itu tentang kebutuhan. Oke, tentang kebutuhan. Kalau kita bicara kebutuhan berarti itu masuk dalam pelajaran IPAS ya Bu ya. Kemudian Ibu, saya mau bertanya lagi, untuk area pengembangan ya Bu, Ibu akan melakukan pengembangan seperti apa nih ke murid-murid Ibu? Ya, jadi untuk area pengembangan saya akan mengembangkan area pengetahuan murid tentang apa itu kebutuhan atau keinginan, dan akan meningkatkan kolaborasi antar sesama murid dalam kegiatan diskusi dan presentasi. Baiklah Ibu Rika, jadi area yang mau Ibu kembangkan tuh ada 2. Kalau saya lihat ini ada pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan ya Bu, serta ada area keterampilan yang mau Ibu kembangkan nanti dalam kegiatan berdiskusi dan presentasi. Kemudian saya mau tahu nih, apa area yang Ibu kembangkan untuk diri Ibu sendiri? Jadi area yang ingin saya kembangkan secara pribadi yaitu bagaimana saya akan membuat suasana kelas itu menjadi lebih interaktif dan menarik, serta saya ingin menambah pengetahuan saya tentang berbagai model serta metode pembelajaran. Oke Bu, jadi Ibu terkait ini mau mengembangkan bagaimana sih caranya pembelajaran itu lebih interaktif lagi, jadi ada timbal balik seperti itu ya Bu ya, dan Ibu pengen tahu nih tentang model-model pembelajaran ya. Oke, baiklah Bu, terkait metode dan model pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi, saya mau tahu apa model dan metode pembelajaran yang Ibu gunakan. Jadi dalam rancangan pembelajaran yang saya pakai ini, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Learning Based learning ya Bu ya. dan menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan untuk anak-anak. Oke Ibu, jadi model pembelajarannya nanti PBL atau Problem Based Learning. Jadi Ibu sudah bikinkan alur-alur sintaksnya seperti itu Bu ya. Nanti juga metodenya yang digunakan adalah ceramah, Ibu menyampaikan pembelajaran materi seperti itu. Kemudian ada diskusi kelompok dan tanya jawab. Nanti juga ada penugasan untuk mengetahui ya Bu ya, seberapa anak tersebut memahami. Oke, terima kasih Ibu.
Baik Ibu ya, kalau begitu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Nah, jadi media yang akan saya pakai dalam pembelajaran ini adalah saya bisa pakai buku teks yang kami pakai sehari-hari untuk belajar. Iya. Ada gambar-gambar tentang kebutuhan dan keinginan, serta ada lembar kerja. Ada juga PowerPoint-nya. Oke, ya, siap, baiklah Ibu. Sudah banyak sekali yang Ibu persiapkan ya. Sekarang saya mau tanya nih, rancangan pembelajaran yang sudah Ibu siapkan tadi, strategi pembelajarannya seperti apa? Oke, jadi strategi yang akan saya gunakan di sini adalah tentang diferensiasi. Berdasarkan kesiapan murid ya, saya akan membentuk kelompok berdasarkan pengetahuan awal murid. Terus diferensiasi di sini lebih menekankan pada diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Oke, jadi Ibu lebih menekankan pada diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Alurnya tadi, strateginya dari pembukaan apa saja nih yang nanti Ibu lakukan? Di rencana pembelajaran saya, kegiatan pendahuluannya itu yang pertama ada kegiatan salam yang menyapa siswa, menanyakan kabar, persepsi, menyebutkan tujuan pembelajaran juga bisa. Ada ice breaking Ya Bu ya, kemudian jangan lupa nanti saya tambahkan untuk doa ya. Kalau di kegiatan intinya seperti apa Bu? Di kegiatan inti nanti kita akan siapkan video untuk anak saksikan. Terus ada kegiatan bagi kelompok, ada lagi kegiatan bagi KPD. Selanjutnya diskusi anak, lanjut ke presentasi anak bersama setiap kelompok. Kalau kegiatan penutupnya nanti seperti apa? Kalau kegiatan penutup nanti ada kesimpulan materinya, ada evaluasinya, ada refleksi kegiatan pembelajaran, dan ada salam dan doa. Jadi dari strategi dan media ya sudah Ibu persiapkan dengan baik. Nanti sekarang saya mau tahu nih, kira-kira bakalan ada kendala atau kekhawatiran tidak yang nanti Ibu rasakan? Ya, jadi tantangan yang mungkin akan saya rasakan nanti bagaimana menumbuhkan minat anak-anak untuk merasa nyaman di dalam kelas saya dan merasa menyenangkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Terus ada lagi mungkin kendalanya ketika saya punya pasang alat-alat yang mungkin nanti akan saya gunakan sebagai media pembelajaran saya. Kalau begitu persiapan Ibu nih apa yang Ibu lakukan kira-kira untuk mengatasi kendala tadi dan kekhawatiran itu? Jadi untuk mengatasi kendala yang mungkin terjadi nantinya ya, saya akan membuat modul ajar yang di dalamnya itu sudah saya persiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mungkin bisa membangkitkan gairah anak untuk belajar. Dan saya juga di sini yang menyenangkan mungkin supaya lebih hidup gitu Bu ya. Dan untuk kendala kedua mungkin saya perlu rekan saya untuk bisa membantu menyiapkan alat-alat yang akan saya buat sebagai media. Oke, berarti Ibu sudah mempersiapkan nih dengan baik sekali proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan ya. Kapan nih pembelajaran ini akan Ibu lakukan? Nanti kegiatan pembelajaran ini kan saya lakukan mungkin di kelas di kelas saya ya pada hari Senin ya Bu, di tanggal berapa kita lihat dulu. Kita lihat dulu Bu ya. 8 ya. Dari tanggal 8 ya Bu ya. Oke, jam keberapa itu Bu? Jam pertama. Jadi sekitar pukul 12.30 ya. Baik Ibu, semoga kegiatannya nanti lancar, kemudian anak-anak antusias nih dalam proses pembelajaran. Setelah ini Bu, nanti kita akan ada kegiatan pasca observasi ya Bu. Ibu ketika santai saja, tidak perlu tegang. Sekarang saya mau tahu
apa nih yang Ibu Rika dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Nah, saya lebih mendapat gambaran bagaimana proses pembelajaran yang akan saya lakukan nantinya. Saya juga berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Iya, insya Allah ya Bu. Terima kasih Ibu Rika atas waktunya. Nanti kita jumpa lagi di hari Senin ya Bu di kelas 4B. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Oke. Alhamdulillah anak-anak Ibu sehat semua ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah, lebih dahulu kita akan membaca doa. Zilki boleh pimpin kawan-kawannya untuk berdoa ke depan. Mari teman-teman kita membaca doa dimulai. Silakan duduk kembali. Oke, tadi kita sudah doa ya. Oke, Ibu. 1, 2, 3. Lihat kiri ke kanan. Siapa yang tidak hadir? Ya, hadir semua ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Bagaimana hari ini perasaannya? Ibu mau tanyakan. Senang. Yang satu emoji apa? Emoji sedih. Anak-anak boleh pilih salah satu emoji yang mewakili perasaan anak-anak sekarang. Ya. Oke, yang pertama emoji bahagia, emoji senang. Silakan angkat tangan yang hati dan perasaannya bahagia pagi ini. Oke, baiklah anak-anak, sekarang boleh keluarkan perlengkapan belajarnya. Siswa, kira-kira kalian punya kebutuhan tidak untuk belajar? Punya apa kira-kira? Dari sini dulu ya. Apa? Pengen perlu buku ya. Apalagi? Pena, tip lista, dan lain sebagainya. Sini sama kebutuhannya? Seperti itu. Sini juga sama ya. Iya, kebutuhannya ada pena, mistar, dan lain sebagainya. Terus, anak-anak, adakah keinginan? Ada. Apa keinginannya? Zaki? Liburan ke luar negeri. Ya, bagus sekali. Apa ini? Pengen apa, Azahira? Pengen jalan keluar kota. Ya boleh, karena ini keinginan. Sebelah sini? Pengen beli sepeda listrik. Iya, jadi tadi ada keinginan. Terus yang pertama tadi ada kebutuhan. Kira-kira yang harus kita penuhi terlebih dahulu atau yang penting untuk kita itu apa? Kebutuhan. Iya, ya. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah aku dan kebutuhanku, jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Iya, itu materi yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai adalah, nah, udah, silakan Zaki dibacakan. Tujuan pembelajaran. Ice breaking, sebelum mulai pembelajaran kita langsung ke ice breaking dulu. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, semangat ya.
Baiklah anak-anak, hari ini kita masuk ke inti materi pembelajaran kita, yaitu Ibu sudah menyiapkan 2 video ya. Yang pertama adalah apa yang kita bahas tadi tentang kebutuhan dan keinginan. Silakan simak video yang ada. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perbedaan keinginan. Oke, tadi sudah menonton video tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kira-kira apa yang kalian dapat dari menonton video perbedaan antara keinginan dan kebutuhan? Ya, Az-Zahira. Saya melihat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Iya, betul sekali bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Ya, betul sekali. Bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda. Kalau kebutuhan itu mendesak, kalau keinginan itu ya sesuatu harapan. Ada lagi apa yang kalian dapat dari video? Derby? Ya, Rumana? Kebutuhan harus dipenuhi. Betul tidak? Betul. Menonton video kita ya. Kira-kira tadi dari video pertama, sekarang video kedua, apa yang didapat dari video kedua? Ingin menjawab? Ya, silakan dapat. Bahwa kebutuhan terbagi menjadi 3. Bahwa kebutuhan terbagi menjadi 3. Benar? Baju, ya, betul. Apalagi? Makanan, bisa. Apalagi? Rumah. Iya, itu adalah jenis kebutuhan primer. Sekarang kelompok ini, yang kira-kira menjadi kebutuhan sekunder kalian itu apa? Ada yang bisa jawab? Silky? Alat elektronik. Seperti apa contohnya? Laptop. Terus? HP. Istilahnya kebutuhan tersier yang kalian perlu. Villa, iya. Jadi istilahnya kalau kebutuhan tersier itu tidak terpenuhi, itu adalah berupa keinginan. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah menyajikan, Ibu sudah menyajikan 2 video dan sepertinya anak-anak sudah mulai memahami materinya. Sekarang berdiri dulu, kita ice breaking terlebih dahulu. Oke. Boleh berdiri. Tepuk fokus. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan membagi kelompok, ya. Ibu akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok ya. Ibu punya LKPD yang nanti akan kalian kerjakan. Ibu punya 3 LKPD. Di sini ada tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Waktunya Ibu kasih 15 menit. Jadi ketika mengerjakan dikerjakan benar-benar. 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Perintahnya di situ belum ada nama ya. Silakan tulis nama anggota setiap kelompok. Tulis nama ya di atasnya. Ya. Ya, sama di sana juga dikasih tanggal. Di lembar kerjanya dikasih tanggal. Misalnya ada kesulitan, boleh ditanyakan sama Ibu. Yang ada kesulitan, kebingungan, boleh bertanya dengan Ibu ya. Oke, silakan. Bisa? Ya, kerja semua. Gimana? Waktunya 15 menit ya, dibaca dulu. Waktunya kelompok.
hasil kerja kelompok kalian ke depan. Oke, sebelum kita mulai mempresentasikan hasil kerja kelompok, kita ice breaking dulu. Seperti yang tidak Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Yang tidak mendesak. 2. Makanan adalah sebuah kebutuhan. 3. Menonton konser Warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bagus sekali ya jawabannya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 1. Hebat sekali. Sudah rapi sekali pekerjaannya. Oke, boleh jempol kiri, jempol kanannya. Oke, 1 kiri, jempol kanan, 2 jempol. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang lanjutkan ke kelompok kedua. Silakan maju ke depan. Reaksi dari teman-teman dari kelompok 3 dan kelompok 1. Semuanya sudah maju. Kita plus semua untuk semuanya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3. Sekali lagi. Presentasi anak-anak sekalian dari kelompok 1, 2, dan 3 sudah sangat bagus sekali. Ya. Oke, silakan duduk kembali ke apa saja? Primer, tersier. Masih ingatkah contoh-contohnya? Masih. Iya. Kalau yang primer kelompok ini kita bagi ya. Kelompok ini kalau yang primer. Contohnya, iya, makanan, rumah, hebat, pakaian, betul sekali anak-anakku. Sekarang bagian kelompok sekunder, contoh barang sekunder. Televisi, pinter. HP, laptop, pinter. Zira? Mesin cuci, hebat sekali kelompok 2. Selanjutnya bagian dari kelompok 3, jenis contoh dari tersier. Mobil mewah, bagus. Perhiasan mahal, ini sepatu mahal dan lain sebagainya. Ya. Oke. Itu adalah rangkuman atau ringkasan sekilas tentang materi yang kita sampaikan pada hari ini. Oke. Selanjutnya boleh salah satu anak yang mau maju ke depan menyimpulkan. Zaki boleh bantu Ibu. Yang saya dapatkan hari ini. Yang saya dapatkan hari ini, kebutuhan terbagi jadi 3. kebutuhan terjadi menjadi 3. Terbagi. Ada apa saja tadi kita belajar? Primer, sekunder, dan tersier. Zaki, betul sekali. Silakan tepuk tangan lagi untuk Zaki. Terima kasih Zaki sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya. Setelah Ibu perhatikan tadi sepertinya anak-anak sudah memahami betul materi yang Ibu sampaikan hari ini dan kita pelajari. Maka dari itu Ibu punya evaluasi, punya tugas untuk individu ya, asesmen formatifnya. Ini tuh kalau tadi tugasnya kelompok, kalau ini tugasnya individu ya, sendiri. Semuanya? Nih, Ibu ambil ya. Tadi evaluasinya sudah kita kerjakan, menandakan bahwa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, kalau tadi di awal Ibu tanya perasaan kalian bagaimana sebelum mengikuti pembelajaran, sekarang Ibu juga punya cerminan apa? Yang pertama, mantap, bisa, mengerti ya. Kalau yang kedua kira-kira apa dia lagi apa? Bingung, tambah bingung tadinya sebelum belajar. Bahagia pas sudah belajar kok bingung. Nah, kira-kira hari ini emoji yang mana yang kalian pilih? Kalau emoji bahas yang mantap, coba angkat tangan. Iya, alhamdulillah. Artinya hari ini pembelajaran yang kita pelajari sudah kita pahami. Bagaimana? Sudah dicerna. Oke, pinter, bisa. Lanjut. Ima apa kira-kira? Materinya menyenangkan. Terus
Sekarang materinya sudah paham semua, bukan? Sudah, alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan. Minggu depan atau materi selanjutnya tentang kebutuhan menurut waktunya. Kalian jangan lupa baca dulu materinya. Ya, ada di halaman 87. Silakan kalian baca di rumah sebagai persiapan kita di pembelajaran berikutnya. Oke, silakan bereskan perlengkapan belajarnya, masukkan ke dalam tas. Baiklah teman-teman. Mari teman-teman kita membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri ilal ladzina amanu wa amilus solehati wa tawasau bil haqq wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul azim. Semua pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dia Mulia Purwati sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Dukal Abab Lumatan Ilir. Hari ini saya bersama rekan saya Ibu Rita Dia sebagai guru kelas 4B di SD Negeri 36 tahun ini. Hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Nah, terima kasih Bu Rita Dia atas waktu yang Ibu berikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Kabarnya dia? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Ibu Rika, jadi hari ini kita ketemu dalam kegiatan pasca percakapan ya Bu ya, percakapan pasca observasi dalam kegiatan itu yang sudah Ibu lakukan. Jadi tujuannya untuk apa Bu? Untuk supaya kita nanti bisa sama mengevaluasi dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 4B. Sebelum nanti saya menyampaikan ada beberapa catatan yang mau saya utarakan ke Ibu, saya mau mengajukan pertanyaan pertama. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah, sebenarnya perasaan saya ketika melaksanakan observasi kemarin ini sudah agak lumayan baik, walaupun sebenarnya di perjalanan itu banyak sekali kendala-kendala yang saya hadapi. Oke, jadi perasaan Ibu apakah terasa bagaimana seperti itu? Walaupun merasa Perasaan saya sudah cukup baik setelah melaksanakan. cukup baik ya Bu ya. Oke Bu, oke, alhamdulillah kalau begitu ya Bu ya. Oke Ibu Rika, kalau saya boleh tahu, Ibu bisa nggak cerita kembali tentang area apa yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran kemarin ya Bu ya, kemudian alur atau langkah-langkah kegiatan yang Ibu sudah lakukan. Iya, jadi dari observasi yang kita lakukan kemarin, area yang saya kembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan ya. Di mana di sini di area pengetahuan saya akan memberikan materi tentang kebutuhan dan anak paham apa itu kebutuhan, apa saja pembagian kebutuhan, serta kalau untuk pengetahuan, keterampilan ya, di situ anak mampu mempresentasikan hasil dari apa yang sudah kita jelaskan pada materi. Oke, seperti itu Bu. Jadi area pengembangan pengetahuannya adalah mengenai
pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuannya ialah macam-macam kebutuhan. Untuk keterampilannya ibu mengambil untuk keterampilan mereka berdiskusi dan berprestasi. Oke, kalau saya boleh tahu kegiatan ibu bisa cerita lagi nggak, kegiatan awalnya seperti apa, kegiatan intinya dan kegiatan penutup. Jadi selama observasi kegiatan awal yang saya lakukan yang pertama adalah saya masuk ke kelas ya, menyapa anak, melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran ya. Terus persepsi anak dengan menyebutkan materi apa saja yang akan disampaikan hari ini. Selanjutnya juga menyebutkan tujuan pembelajaran itu apa saja. Kemudian sebelum mulai supaya anak lebih rileks untuk hari pembelajaran, saya melakukan SPP. Lalu bagaimana dengan kegiatan intinya gitu? Ya, jadi di sini karena saya ambil materi kebutuhan, saya akan menampilkan beberapa tayangan video yang kaitannya dengan apa itu kebutuhan, pembagian kebutuhan itu menurut kepentingannya, serta contoh-contoh dari keinginan dari kebutuhan tadi. Ya. Selanjutnya saya membagi anak ke dalam beberapa kelompok. Anak menyimak video ya sebelumnya, kemudian bagi kelompok. Saya bagi anak memperhatikan video. Kemudian anak-anak saya kasih KPD untuk diselesaikan melalui hasil mereka memperhatikan video yang sudah dibantu. Kegiatan akhirnya seperti apa Ya, untuk kegiatan akhir seperti biasa saya akan mengumpulkan materi yang sudah disampaikan mulai dari saya sebagai seorang guru, terus diwakilkan juga oleh anak untuk kedepannya mereka menyimpulkan materi yang sudah mereka tonton tadi, kemudian merefleksikan apa setelah pembelajaran apa yang mereka rasakan. Terus ada lagi anak melakukan ice breaking setelah kegiatan ditutup dengan kegiatan SPP ya. Oke, jadi dari kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir sudah ibu lakukan. Tadi ibu ada membagikan EKPD, di akhir juga ibu tutup dengan ada ice breaking, ada refleksi dari anak ya selama pembelajaran itu ya. Menurut Ibu Rika, apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan di kelas itu sudah Ibu rasa berhasil atau belum? Iya ya. Sebenarnya setelah saya paparkan materi dan hasil dari apa yang dikerjakan anak, masih ada kendala yang saya hadapi ya. Mungkin ada tegangnya menghadapi anak-anak. Terus hasil kerja anak seperti evaluasi itu mungkin tidak maksimal seperti yang saya harapkan, seperti itu ya. Oke, jadi yang Ibu rasakan adalah mungkin Ibu sendiri merasa tegang seperti itu untuk area pengembangannya, tapi merasa bahwa di evaluasinya yang hasilnya tidak maksimal seperti itu ya. Oke. Kalau menurut Ibu Rika, untuk mengatasi hal-hal yang tadi terjadi terutama di ibu kan, ibu sendiri merasa tegang mungkin karena saya ada di situ ya Bu ya. Kemudian anak-anak ini ibu lihat setelah ibu memeriksa hasil kerjaan mereka, ternyata evaluasinya kurang maksimal ya Bu ya. Nah, bagaimana cara ibu untuk mengatasi hal tersebut di kemudian hari hal itu tidak lagi terjadi? Mungkin langkah yang mungkin saya akan lakukan yang pertama supaya saya utamanya yang lebih relax ya, saya harus lebih paham betul apa yang materi yang akan saya sampaikan. Terus anak akan memberikan ice breaking yang mungkin lebih merilekskan lagi untuk saya maupun anak-anak didik saya. Terus untuk hasil yang dicapai anak mungkin media yang saya pakai mungkin kurang menarik dan kurang dipahami oleh anak saya.
Jadi kalau saya tangkap ibu nanti akan memahami lagi, belajar lagi dan belajar terus. Jadi kita sebagai guru ini terus belajar ya ibu ya. Nanti ibu juga mau mengembangkan ice speakingnya supaya anak-anak lebih nyaman, lebih aktif lagi seperti itu Bu ya. Kemudian ada media nih, saya tertarik dengan media. Ibu mau mengembangkan media supaya anak lebih tertarik lagi sehingga nanti evaluasinya lebih ya. Nah, bagaimana cara ibu maksud saya itu media yang seperti apa yang dalam bayang ibu dalam rencana ibu yang mau dikembangkan ya? Jadi untuk media mungkin saya akan memakai seperti tadi kan materinya kebutuhan, mungkin melalui gambar atau sekedar tontonan anak-anak akan sulit untuk paham itu. Mungkin saya akan menyiapkan media yang lebih konkret, lebih nyata untuk saya bawa ke dalam kelas saya untuk pembelajaran. Medianya mau media yang lebih konkret lagi, yang barangnya ada nyata seperti itu. Salah satu contohnya kira-kira apa? Seperti pada materi kebutuhan dan keinginan, mungkin saya akan menanyakan kepada anak-anak kira-kira yang menjadi kebutuhan mereka sebagai seorang pelajar misalnya. Nah, nanti saya akan menyiapkan alat-alat apa saja yang dibutuhkan mereka untuk proses pembelajaran. Oke, jadi ada benda konkret, benda nyata, misalkan pena, pensil seperti itu Bu ya, untuk menunjang bahwa mana kebutuhan, mana keinginan Kaitannya dengan materi yang saya sampaikan. Oke, jadi itu akan membawa benda-benda konkret yang keseharian mereka juga mereka gunakan anak-anak. Oke, baiklah. Kalau seperti itu Ibu Rika, untuk kegiatan ini rencananya ya, Ibu Rika kapan mau melaksanakan? Mungkin karena tadi pembelajaran di sebelumnya itu mungkin hasilnya tidak maksimal, pembelajaran mungkin kurang mana, saya akan melaksanakan sesegera mungkin Bu ya, seperti itu. Jadi Ibu akan melakukan sesegera mungkin, belajar sesegera mungkin seperti itu. Oke, nah sekarang kalau saya boleh tahu ada yang membantu Ibu nggak nanti dalam perencanaan pembelajaran berikutnya? Seperti sekarang. Jadi mungkin kan kendalanya seperti itu, saya akan cari solusi. Yang pertama saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat saya, terutama yang tingkatan atau fasenya sama dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Dan yang paling utama itu mungkin Ibu Diah bisa bantu saya untuk ke depan. Insya Allah saya siap berbagi dimanapun dan kapanpun Ibu Rika membutuhkan. Insya Allah saya siap ya Bu ya. Oke, jadi Ibu akan melaksanakan ini rencananya melibatkan rekan-rekan sejawat yang sama-sama di kelas 4 ya, untuk perencanaan pembelajaran berikutnya yang lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, bertukar pikiran ya Bu ya, berbagi praktik baik. Oke, kalau seperti itu Ibu, saya pengen tahu perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini. Jadi mungkin setelah ngobrol ini saya mungkin lebih terbuka ya, lebih paham ke depannya saya sepertinya harus seperti apa, mungkin seperti itu dia. Dari masukan Bu Diah ya. Jadi Ibu lebih terbuka, lebih plong rasanya seperti itu ya. Oke Ibu. Oke Bu Rika, baik, semoga saja perubahan dan perencanaan yang nanti Ibu rencanakan ini bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya. Saya nanti sangat penasaran sekali dengan kegiatan apa yang selanjutnya terjadi. Nanti saya hubungi saja, saya mau dengar cerita dari Ibu ya. Terima kasih Bu Rika. Oke, demikianlah kegiatan observasi akademik yang saya lakukan, dimulai dari pra-observasi, kemudian kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih banyak Ibu Rika atas kesempatan yang Ibu Rika berikan. Demikianlah kegiatan percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Rika Ria, Sarjana Pendidikan. Sekarang saya mau meminta keunggulan balik dari pengajar praktik saya Ibu Miss Rianti, Sarjana Ekonomi Master of Science. Kami persilakan Ibu. Oke, baiklah, terima kasih kepada Ibu Dia sebagai CGP Angkatan 11, dan terima kasih juga untuk Ibu Rekan Sejawat yang telah mendampingi dia. Setelah saya melihat kegiatan pasca observasi dengan pola peer coaching,
ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Pada umumnya keseluruhan kegiatan pasca ini sudah baik. Pada awal pembicaraan itu CGP sudah membuka percakapan dengan menjelaskan tujuan percakapan coaching ini. Terus CGP juga sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan oleh rekan sejawat pada saat observasi. Secara rinci si rekan sejawat sudah menjelaskan apa saja kegiatan yang dilakukan oleh rekan sejawat pada saat kegiatan observasi tadi. Namun yang perlu ditambahkan sedikit pada kegiatan ini, CGP tadi sedikit belum menjelaskan atau menyampaikan catatan hasil, ya, mencatatkan hasil pada saat si CGP mengobservasi rekan sejawat. Jadi mungkin ada baiknya ke depan catatan itu disampaikan kepada rekan sejawat agar nanti apa yang jadi temuan oleh CGP bisa jadi bahan perbaikan untuk si rekan sejawat. Mungkin itu saja sedikit yang perlu ditambahkan. Jadi untuk kedepannya semoga percakapan coaching tetap terus dilakukan bersama rekan sejawat selanjutnya. Terima kasih Bu Dia. Baik Ibu, terima kasih kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.